Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Serta didik yang berbahagia, kita lanjutkan materi yang kedua adalah tentang submateri yang kedua adalah tentang mengkafani jenazah. Yang lalu kita sudah mempraktekkan bagaimana melihat video praktek bagaimana memandikan jenazah yang benar. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengkafani jenazah yang benar. Ya, hukum mengkafani mayit adalah sebagaimana memandikannya, yaitu fardu kifayah. Seandainya tidak ada orang di sekitarnya yang mau mengkafaninya, ya satu kampung di lokasi itu akan berdosa semua. Tetapi jika sudah ada yang mewakilinya, maka sudah gugur kewajibannya. Nah, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya, di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Nah, kemudian kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan baik, dengan bagus. Adapun selain itu hukumnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafana." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Ya, ihram baik itu sedang menunaikan umroh ataupun berhaji, ya, dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wala tuhannituh." Ya, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Ya, wala tuhammir ra'sahu. Karena Allah akan membangkitkannya. Ya, fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati yulabbi. Karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Jadi kecuali orang yang berihram tidak ditutup kepalanya. Kemudian kita masuk ke kriteria kain kafannya. Yang pertama adalah kain kafan untuk mengkafani mayit lebih utama diambilkan dari harta si mayit. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kafanlah dia dengan 2 bajunya. Artinya dari kain yang diambil dari hartanya. Ya. Dan ini adalah pendapat sebagian besar ulama, ya. Setelah apa? Ya, semuanya didahulukan untuk diambil dari hartanya daripada untuk, ya, semua biaya pengurusan jenazah itu didahulukan untuk diambil dari harta mayit daripada untuk membayar hutang. Ya. Kemudian yang kedua adalah memakai kain kafan berwarna putih. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya jika tidak ada warna putih, ya warna selain putih tidak mengapa. Ya, tetapi yang lebih afdal atau sunnahnya adalah berwarna putih. Sabda Rasulullah SAW, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayat dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Ya, ini sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, disunahkan menggunakan 3 helai kain putih. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW dikafankan dengan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih, sahuliyah dari kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah. Kemudian yang keempat, kafan mayit wanita bagaimana? Jumhur ulama berpendapat disunnahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan. Namun hadis ini lemah. Maka dalam hal ini perkaranya longgar, boleh hanya 3 helai. Namun juga andaikan 5 lembar 5 helai itu juga lebih utama. Baik. Kemudian disunahkan untuk yang wanita, bagi mayit wanita, menambahkan sarung, jilbab, dan gamis, ya kan? Nah, ini biasanya sudah dipraktekkan di masyarakat kita. Kemudian bagaimana untuk kain kafan anak kecil? Ya, mayit anak kecil cukup dengan gamis dan 2 lapis kafan. Ya, kemudian
Yang keenam, tidak diharuskan kain kafan dari bahan tertentu ya. Tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas kain tersebut harus bisa menutup mayit dengan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. Jadi bagus dan menutupi mayit. Nah, kita lanjutkan wewangian untuk kain kafan. Disunahkan memberi wewangian pada kain kafan. Rasulullah SAW bersabda, ya idza jammartumul mayyita fajammiruhu salatan. Apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Ya. Kita masuk ke teknis mengkafani mayit ya. Yang pertama, bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat. Ya, jadi longgar perkaranya saja. Ya, kalau di masyarakat berapa itu ya? Ada yang 7. Nah, ini silahkan. Tidak ada batasan. Kemudian bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Yang ketiga, beri bukhur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukhur maka dengan minyak wangi juga tidak mengapa. Yang keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Kemudian setelah itu beri bukhur lagi atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Yang keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Yang ketujuh, beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Kemudian baru letakkan mayit di tengah kain. Setelah itu tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Begitu seterusnya ya. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama, ya yang terakhir nih, dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Ini untuk yang laki-laki yang 3 tadi. Seandainya yang wanita itu mau 5 lembar, itu maka terus ya sampai terulang 5 kali tadi. Ya, tapi jika itu sampai 5 lembar. Kemudian setelah itu baru diikat dengan tali yang sudah disiapkan tadi. Yang di bawahnya tadi kan sudah disiapkan tali. Ya, demikian saja. Kita lanjutkan besok insya Allah mensolatkan ya. Ya, atau sebelumnya kita setelkan video tentang mengkafani mayit ya. Demikian saja, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.